biasa ini. Saya bilang luar biasa kenapa? Jarang-jarang orang yang fokus ke millennials. Dan jarang juga mengingatkan bahwa, kita menghadapi tantangan digital. Dan jangan lupa, digital itulah sesuatu yang baru. Tapi nggak banyak orang yang nanyakan, digital itu all about millennials. Nah, economics berada pada posisi itu. Sehingga menurut saya sangat tepat Bapak Ibu semuanya harus lihat lagi positioning kita, lihat lagi branding kita, dan gimana kita mau menuju digital tadi. Nah, kalau itu saya langsung aja share dengan tiga ininya karena waktunya nggak panjang, tiga topik aja. Pertama digital disruption sedikit, dan pengalaman telekomunikasi, serta reflection. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, digital is the main reason just over half of the companies on the Fortune 500 disappeared only in 15-16 years. 250 lebih perusahaan terkenal, ternama, terhebat di dunia bukan di Amerika aja, hilang lenyap karena nggak sanggup menghadapi gangguan digital. Itu kenyataan yang dijelaskan oleh orang Accenture dari 2000 sampai 2016. Itu yang terjadi. Bapak Ibu semuanya, sepintas mari kita lihat data gimana yang namanya Tesla mengalahkan hampir semua, bukan hampir semua, udah semua barangkali ya, top brandnya mobil di dunia tahun lalu. Bukan tahun 2020 udah mengalahkan itu. Ya, mulai dari Toyota yang demikian hebat, VW yang demikian luar biasa dengan Porsche-nya dan semua VW-nya. Apalagi pabrikan dari Amerika. GM sama Ford misalnya kalah total. Padahal 2019 perusahaan ini hanya menjual kurang dari 200.000 mobil. GM menjual hampir 3 juta. Ford menjual hampir 2,5 juta. Tapi valuasinya mereka berdua kalah sama Tesla. Itu hal yang kadang-kadang susah dipahami. Kenapa bisa begitu? Udah gitu, kita lihatlah dampaknya more shopkeepers dan consumers katanya gitu. Di banyak negara sekarang. Di awal dengan China sih. Sekarang banyak negara. Udah Indonesia udah mulai sih. Belum terlalu, tapi udah mulai. Dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, fintech is chomping at the fringes. Pelan-pelan. Nggak kerasa sih barangkali bahwa Ibu dan Bang tahu itu. Ya, terutama di retail, mulai dari payment, terus personal funding, udah gitu ya barangkali lending juga mulai situ, investment mulai sedikit banyak. Di dunia udah gitu, di Indonesia barangkali sudah mulai juga terasa, walaupun belum terlalu besar, tapi sudah mulai terasa. Itulah kondisi yang kita hadapi dengan digitalisasi. Bapak Ibu semuanya, siapa yang paling duluan terkenal sebetulnya? Apakah bank? Apakah retail? Apakah hospitality? Bukan. Ya, data dari ini nih dari Wade and Brandy bilang bahwa pertama kali adalah telekomunikasi, baru teknologi produk, baru yang lainnya. Yang paling ini, yang paling at risk itu paling atas, telekomunikasi dulu. Sehingga barangkali itu sebabnya Pak Bram undang saya, barangkali itu cerita sedikit gimana apa yang terjadi dengan telekomunikasi. Oke, karena itu mari kita masuk ke telekomunikasi. Apa pengalaman dunia telekomunikasi dunia ya? Saya nggak bicara Indonesia aja, walaupun nanti ketemu juga Indonesianya. Bapak semuanya, 2011 kita sudah sangat paham sebetulnya. Dunia telekomunikasi ini sebetulnya punya kesempatan banyak. Sangat optimis kita waktu itu. Ya. Sebelum kita disrupt oleh digital, mari kita disrupt duluan. Itu pemikiran waktu itu. 2011. Ya. Ada satu ahlinya mobile atau telepon seluler ini bilang, Tommy Ahonen namanya, dia bilang, kedepannya sebagian besar dari bisnis di dunia ini akan masuk ke mobile. Payment, banking, computers, machine to machine, advertising, music, commerce, broadcast, gaming, print, camera, watch, name it, akan masuk ke handphone katanya gitu. Jadi kalian punya kesempatan banyak untuk mendapatkan uang dari situ katanya. Bagus semuanya kita bergerak ke sana. Kenapa itu? Kita juga sangat tahu tuh. Bisnis kita, nelpon, SMS itu makin lama makin murah. Ya, di Indonesia, Excel termasuk pelopor tarif murah. Dan akan jadi komoditi. Profitnya akan turun. Kita tahu itu. 2011, sudah lama sekali. Lebih 10 tahun yang lalu. Ya, udah 11 tahun yang lalu. Dan kita tahu ke depannya ada sesuatu yang baru. Yang namanya digital services. Yang profitnya, revenue akan jauh lebih besar daripada hanya mengandalkan telekomunikasi. Ya ada service baru yang namanya internet access. Tapi itu juga tetap menjadi komoditi. Murah-murahan aja gitu. Tapi yang ada lebih digital service. Sehingga semuanya telekomunikasi di dunia ini berlomba-lomba mencoba membuat digital services. Excel mencoba di Indonesia menggunakan
Elevenia, kalau Bapak Ibu semuanya ingat, ya, cukup oke sih waktu itu, sempat di atasnya Bukalapak sih. Tapi ya ternyata nggak terlalu sanggup juga. Telkom juga bikin belanja.com cukup bagus tuh, sudah sempat top sebentar. Habis itu barangkali juga udah hilang sekarang. Bapak Ibu semuanya itu kondisi dunia. Nah, optimismenya Tommy Ahonan kita coba, namun ternyata yang namanya pendapatan kami tetap aja rata. All over the world. Ya, ini data ini menunjukkan dari STL Partners nih. Dia bilangnya, tadinya pendapatan kita naik, tadinya besar sekali sebelumnya, terus mulai 2009 itu mulai rata di dunia. 2011 kita tahu bahwa ada peluang, kita coba, tapi nggak berhasil juga. Tetap aja rata, naik dikit-dikit aja. Sampai 2022 ini. Ini perkiraan dan sebagian udah data. Ya. Apa yang ada di sini? Fixed line sama cellular. Dua-duanya ternyata rata. 1% aja growth-nya per tahunnya, nggak lebih dari itu. Itulah nasibnya telekomunikasi. Terus, apa yang terjadi? Apakah nggak ada tumbuh telekomunikasi? Tumbuh pesat. Ya, jadi kalau kita balik ke tadi, yang tradisional, yang komoditas tadi, kita tetap pakai, kita dapatkan, telekomunikasi tidak mendapatkan, namun yang digital service-nya ternyata tidak sanggup. Nggak kuat untuk sana ternyata. Digital transformation telekomunikasi sedunia tidak terlalu berhasil. Ya, sehingga tidak mendapatkan peluang emas. Terus siapa mendapatkan? Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat data ini. Ya, over the top istilahnya kami itu. Apa itu over the top? Perusahaan menggunakan jaringan telekomunikasi untuk bisnisnya dia, tapi hasilnya dia jauh lebih hebat dari telekomunikasi sendiri. Lihat kondisi Amerika, yang terbaik adalah Apple menggunakan telekomunikasi. Ya, Microsoft, Amazon, ya, Alphabet, Tencent, Tesla enggak ya, Alibaba. Itu perusahaan-perusahaan topnya dunia, biggest companies-nya, valuation yang tertinggi, yang menggunakan jaringan telekomunikasi. Terus kita yang punya jaringan seperti apa? Hilang dari peredaran. AT&T, Global.com, Telefonica, banyak sekali di dunia nih ya. Vodafone nggak masuk di top dunia. Jadi kita dikomoditasi oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan jaringan telekomunikasi. Itulah nasibnya telekomunikasi. Itu khas dunia, Indonesia juga ternyata. Bapak Ibu semuanya, GoTo, ya, yang hingar-bingar mau merger dan udah merger barangkali sekarang, nanti akan mencapai, ya, akan IPO dengan target valuasi 40 miliar dolar atau 572 triliun kata Okezone.com. Artinya apa? Valuasi mereka dua saja dari perusahaan yang menggunakan telekomunikasi tadi itu, digital telekomunikasi tadi itu, sudah berhasil mencapai valuasi 572 triliun diharapkan nanti waktu IPO. Berapa angka itu? Besar apa kecil? Itu jauh lebih besar dari semua telekomunikasi di Indonesia, termasuk Telkom yang demikian hebatnya. Telkomsel luar biasa. Telkomsel one of the best in the world, Bapak Ibu semuanya. Tapi valuasinya kalah sama dua perusahaan aja. Digabung sama Indosat, XL, Tri, Axis, Smartfren, semuanya digabung, itu hanya sekitar 446 triliun saja. Ini data yang ada. X ini Tri nggak termasuk karena nggak ada datanya, tapi lah Telkom Group, XL, Indosat, Smartfren. Tri aja yang belum masuk, Axis sudah masuk di Excel. Semuanya perusahaan sudah puluhan tahun di Indonesia, punya puluhan juta, ratusan juta pelanggan, punya BTS, hampir jutaan BTS saya yakin, dan invest, udah, ya, Telkomsel invest 10-15 triliun setiap tahun, kalah dengan perusahaan yang baru kemarin hadir, tahun 2010-2011 barangkali perusahaan hadir. Itulah kondisinya Bapak Ibu semuanya. Kenapa begitu? Mari kita lihat. Jangan-jangan telekomunikasi itu pada posisi yang gagal. Nah, mari kita lihat, kita tes. Gagal apa sukses telekomunikasi menghadapi digital? Katanya kalau yang gagal itu kan mati. Apakah telekomunikasi mati? Enggak, jadi die no. Tapi terus survive atau apa? Nah, katanya kalau nggak mati, stay alive, strive, berjuang, atau thrive itu tumbuh pesat. Ternyata dari data tadi dan data Indonesia juga, thrive atau tumbuh pesat tidak. Namun stay alive ya. Strive ada sih, berjuang itu, surviving ya. Jadi kalau kita bilang fail, tidak, telekomunikasi tidak fail menghadapi digitalisasi. Ya. Tapi tumbuh pesat juga enggak. Jadi in between lah.
Jadi ada posisi, namun tumbuhnya ya 1% aja setiap tahunnya. Itu worldwide. Nah, Bapak Ibu semuanya, mari kita coba analisa. Kenapa telekomunikasi tadi di posisi yang relatif hanya di tengah saja? Ya, nggak ke bawah, nggak ke atas, di tengah gitu. Oke sih, kalau nilai barangkali A, B, C ya B lah kali ya, bukan C, kemudian A juga. Mari kita lihat satu persatu dengan menggunakan marketing, apa ya, frameworknya marketing. Pertama strateginya, ini istilahnya Pak Hermawan ya, segmentation, targeting, positioning. Ya, telekomunikasi sudah memposisikan dirinya sebagai penyelenggara jaringan, yes, tapi mencoba juga masuk ke digital services. Ternyata itu gagal. Terus, sebagai telekomunikasi sendiri seperti apa? Telekomunikasi sudah berhasil di situ. Walaupun ada gangguan atau kompetisi dari substitute seperti fiber optics, Wi-Fi, dan lain-lain, perusahaan telekomunikasi berhasil menempatkan posisinya, seluler terutama, sebagai posisinya nggak bisa diganggu di situ. Sehingga tetap ada dan eksis. Jadi, ke atas enggak, tapi yang tradisional oke. Ya, yang istilahnya apa sih? Komoditinya oke. Tactical, selling dan marketing mix differentiation. Nah, memang dari tactical mungkin ada kesalahan sedikit. Telekomunikasi sudah menjadi komoditi sekarang nih. Nggak lagi seperti dulu yang hingar-bingar, yang dianggap sebagai high end. Sekarang udah biasa aja. Ya. Apa sebabnya? Katanya karena over competition dan no differentiation. Padahal disarankan oleh Pak Hermawan tuh differentiation. Saya ingat Pak Alex Mulia dulu. Differentiation. Terakhir value, brand, service, proses katanya. Service quality bagus, namun sangat costly. Itu sebabnya valuasinya telekomunikasi nggak tinggi-tinggi. Kenapa? Mereka tetap bisa bertahan dan tumbuh sedikit banyak, namun untuk tumbuh costly. Kenapa? Investmentnya sangat besar, dari 3G ke 4G, 4G ke 5G, tapi dan trafficnya sangat tinggi, namun revenue-nya flat. Nah, brand image seperti apa? Katanya dulu sangat bagus tuh. Sekarang biasa sih, so-so. Ya, kalah ingar-bingarnya dengan Gojek, dengan Tokopedia, Traveloka, katanya begitu. Nah, kenapa begitu? Lack of differentiation. Jadi orang nggak ngeliat bedanya apa gitu dengan yang lain. Itu apa sedikit tentang telekomunikasi. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu semuanya, apa lesson learn atau reflection dari cerita tadi itu, pengalaman telekomunikasi? Ini katanya, menurut ini orang Cisco nih, CEO-nya Cisco. If you don't innovate fast, disrupt your industry, disrupt yourself, you'll be left behind. Sehingga learning points-nya adalah itu. Telekomunikasi disrupt dirinya, tapi tidak cepat, tidak cukup cepat, dan tidak cukup tepat caranya. Sehingga hadir di dunia digital, hadir di dunia marketplace, hadir di dunia startup, tapi dengan cara yang belum tepat. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sebagai terutama pemenang nanti yang sudah sangat saya salut ya, kalau Bapak Ibu perusahaannya yang bukan startup tapi dianggap oleh milenial sebagai brand yang hebat, perusahaan yang hebat, berarti udah punya posisi di situ. Ya. Nah, apa langkahnya? Sedikit saja. Caranya gini, katanya nih. Pertama, back to basic. Nah, terapkanlah prinsip marketing yang semua kita tahu, namun sesuaikan dengan kekinian. Sesuaikan dengan maunya millennials. Jangan berpikiran bahwa cara yang lama masih valid sekarang nih. Harus cari cara yang baru. Jadi yang pertama. Kedua, adaptasilah ke dunia digital dengan cara transformasi tapi sepenuh hati, jangan tanggung-tanggung. Oke, detail sedikit. Back to basic. Saya pengagumnya Pak Hermawan dengan 9 elemen inti marketing beliau. Ya, walaupun udah agak kuno, beliau ada yang baru lagi, tapi saya masih senang yang ini karena gampang. Ya. Ada strategi, positioning seperti bilang tadi, tactical differentiation, sama brand value. Nah, saya masih suka gitu. Terus gimana? Bapak Ibu semuanya tetap terapkan itu. Namun harus diingat satu hal. Dalam dunia digital, dunia yang kedepannya, dunia millennials, winner takes all katanya. Artinya apa? Ada puluhan barangkali marketplace, tapi apabila sudah menang 1 atau 2 barangkali maksimum 3 nanti, yang lainnya akan habis. Sama dengan traveling, ya, pemenangnya sampai itu terjadi akan sibuk terus, perang terus. Ya, akibatnya apa? Bakar-bakaran uang terus. Namun apabila sudah selesai, winner takes all. Yang kalian mati, mereka akan strive. Ya, akan strive ya, akan dapat uang banyak katanya gitu. Buktinya sudah terjadi di Amazon, Alibaba, yang itu sudah menang kan. Mereka uangnya luar biasa banyaknya. Sehingga Bapak Ibu semuanya, perusahaan-perusahaan harus berpikiran dan siap untuk jadi winner.
Bisa nggak winner dari semua sisi? Susah. Karena besar. Banking misalnya, sebanyak juga. Nah, untuk itu perlu cari segmen tertentu yang dipilih dan jadilah pemenang di segmen terjadi. Sehingga 9 elemen tadi harus dimodifikasi sedikit. Pertama, harus sesuaikan dengan millennials. Bapak Ibu sudah lakukan itu, alhamdulillah. Setelah itu, revisit your STP. Find the right position and fight for it. Tempur di situ. Ya, jangan setengah-setengah, Bapak Ibu semuanya. Apa di antaranya nanti akan dilihat, ada 9 elemen di situ. Setelah itu, diferensiasi is a must. Kalau enggak nanti dikomoditasi atau orang nganggapnya, wah, segmentasinya di situ, tapi sama aja sama yang lain. Disikat yang lain, libat. Sehingga perlu diferensiasi. Berdasarkan apa? Customer needs dan your strengths pastinya. Terakhir adalah ya value kata Pak Hermawan, perlu dibuat brand. Ya, brand yang lebih kuat. Dan jangan lupa harus inline dengan positioning differentiation terkait dengan segmen kita tuju. Nah, ada kesempatan sebetulnya yang jarang-jarang Indonesia punya, brand global dia datang dari Indonesia. Udah mulai sih, Gojek udah mulai kemana-mana, itu udah mulai tuh. Nah, kenapa tidak? Tokopedia misalnya jadi kemana-mana di dunia, ya brandnya karena global, karena digital ya, barangkali bisa gitu. Udah saatnya barangkali brand kita go global, brand Indonesia ini. Ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, adaptasi dan transformasi. Diharapkan perusahaan-perusahaan menjadi digital masters katanya. Marketingnya keren, sesuai dengan kebutuhan pasar, segmennya tepat, dikuasai di situ, jadi pemenang situ karena winner takes all di segmennya masing-masing. Setelah itu menjadi digital masters. Maksudnya apa digital masters? Leaders-nya harus jago. Leadership capability, yang ke kanan, yang kiri nggak jago, kanan jago. Yang kedua, karyawannya harus jago, digital capability. Atas jago, bawah nggak. Nah, apabila leaders-nya hebat, capability timnya hebat, maka menjadi digital masters. Itulah perusahaan akan menjadi high revenue, high profit companies. Itulah akan menjadi pemenang. Oke. Tapi apabila leaders-nya nggak siap dengan digital vision, digital strategy, dan digital business model, atau tidak siap untuk menjadi kapabilitas, digital teknologinya nggak siap, prosesnya nggak siap, customer experience nggak siap, itu namanya beginners. Ya, low revenue, low profit. Itu diperkirakan dari MIT dan beberapa perusahaan. Nah in between ada jago sekali leadersnya, udah hebat, visinya udah hebat, strateginya hebat, bisnis modelnya top, tapi eksekusinya nggak besar, maka menjadi konservatif. Ya, low revenue, high profit. Konservatif. Nggak banyak di ini, ya kan? Ya bertahan aja gitu. Ya, dapat digital sedikit, lepas sedikit, diam aja sedikit, diam. Nggak total solusi. Nah, yang paling satu lagi lah timnya jago nih, digital teknologinya hebat, prosesnya hebat, customer experience hebat, tapi tidak dalam rangka strategi yang tepat. Hanya bikin-bikin aja, visi nggak tepat, bisnis model nggak tepat. Itu namanya fashionista. High revenue, low profit. Fashion adalah gaya. Ya, fashionista lah gaya-gayaan. Masih gaya-gayaan di perusahaan begini. Nah, Ibu Bapak semuanya, untuk bisa survive ke depan, perlu leadersnya punya visi dan strategi yang tepat, dengan bisnis model yang tepat, timnya siap dengan digital teknologi, digital proses, sama customer experience yang tepat. Itulah yang menjadikan digital masters. Bapak Ibu semuanya, adaptasinya seperti itu. Detailnya seperti apa? Nah, ini terakhir dari saya. 9 elemen transformasi dari Vanaya Digital nih. Bapak Ibu semuanya. Mana yang paling penting? Teknologi, yes. Tapi teknologi itulah elemen pelengkap sebetulnya. Walaupun sangat penting, belum lengkap. Mana yang lebih penting? Ada yang bilang people-nya lebih penting. Artinya digital culture, digital mindset, leadership, sama capabilities yang saya bilang tadi itu harus diutamakan dulu. Setelah itu dapat, masuklah ke tengah. Revenue profit formula, business model. Ya. Elevenia kenapa hilang? Karena revenue profit formulanya nggak sesuai. Dulu dijanjikan, waktu saya bikin dulu, dijanjikan sama tim kami tuh 3 tahun kita akan cash flow positif, 6 tahun akan profitability. Ternyata 3 tahun minta lagi 1 triliun lagi, habis uang kita. Nggak siap induk perusahaannya sebetulnya. Nah, sehingga revenue profit formula harus sangat siap. Yang terakhir adalah customer experience, Bapak Ibu semuanya. Orang suka bilang, customer experience udah bagus kok, fine-fine aja. Yes, sekarang. Tapi kedepannya belum tentu. Ya. Salah satu ini negara, bukan negara sih, Scandinavian countries, mereka melakukan research, ternyata pelanggan dari sana bilang, saya mau ambil bank yang customer experience sama dengan menggunakan Google, menggunakan
menggunakan Facebook, menggunakan Tencent, menggunakan TikTok, misalnya, gampang. Atau barangkali di Indonesia, e-money misalnya, atau mobile banking itu diminta untuk sama experience-nya dengan GoPay atau OVO. Itu namanya customer experience. Perlu digitalnya total, bukan digitalnya kita, tapi digital millennials. Nah, bila itu semua dapat, segmentasinya tepat, brandnya tepat, perusahaannya siap dengan menerima ini, dengan digital master, insya Allah Bapak Ibu semuanya perusahaan akan menjadi perusahaan jadi winners. Dan jangan lupa, winners takes all. Mudah-mudahan winners adalah Bapak Ibu semuanya menjadi raja penguasa dari bidangnya masing-masing. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada gunanya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.